Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damsik dengan NIM 2362569. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah pemrograman API. Oke, kita langsung saja ke proyeknya. Banyak kuliahnya kan? Hah? Nah, ini adalah proyek dari API yang saya buat. Di sini ada config.php untuk koneksi ke database. Terus ini API.php. Nah, di sini menyediakan route untuk melakukan CRUD ke tabel yang ada di database. Nah, sekarang saya akan menjalankan server database. Di sini saya menggunakan Laragon. Nah, ini adalah database yang saya gunakan yaitu UTS API. Terus di sini ada tabel produk, di mana di sini ada 11 baris data. Nah, sekarang saya akan melakukan get, terus put, terus post, dan delete ke tabel ini. Nah, sekarang saya akan jalankan server API-nya dengan perintah php -s localhost titik 2 8080. Oke, kita enter. Nah, sekarang server kita sudah berjalan. Nah, selanjutnya saya akan buka Postman untuk testing API-nya. Ini adalah Postman-nya. Saya tambah baru. Nah, sekarang saya akan coba menampilkan semua 11 baris data produk yang tadi menggunakan metode get. Nah, ini adalah untuk saya lakukan CRUD. Yang pertama, saya menggunakan endpoint-nya yaitu HTTP localhost 8080 terus api.php /product. Nah, sekarang saya coba kirimkan menggunakan metode get. Nah, ini adalah responnya. Di sini responnya ada 11 data. Ini produk yang pertama dengan ID 1, ini produk dengan ID 2, ini produk dengan ID 3, ini produk dengan ID 4, ID 5, dan seterusnya sampai 11. Nah, di sini saya berhasil menampilkan 11 baris data dari tabel produk dalam bentuk JSON. Nah, bagaimana saya akan menampilkan? Saya hanya akan menampilkan dengan ID 6 atau ID 5. Saya akan coba ID 5, saya tinggal tambahkan slash ID 5 dan metodenya get. Setelah itu saya send. Nah, sekarang saya mendapatkan data JSON dengan ID produk 5. Nah, selanjutnya saya akan coba melakukan menambah data ke tabel produk. Oke. Pertama, di sini saya akan menggunakan metode post. Setelah itu,
Key-nya saya akan gunakan ini ya, content type. Key-nya adalah content type. Harus sama ya, seperti ini. Key-nya content type. Terus value-nya adalah aplikasi JSON. Agar API kita tahu bahwa yang dikirim itu adalah JSON. Nah, setelah itu saya tambahkan lagi key yang kedua adalah saya ini cap. Terus value-nya itu adalah application JSON. Nah, sekarang pada body terus saya tambahkan raw. Nah, di sini kita akan mengirim data apa yang akan kita tambahkan. Nah, misalnya kita akan salin ini. Ini adalah inputnya yang akan dikirim ke server. Nah, contoh di sini saya akan ganti namanya menjadi contohnya di sini saya akan menjadi personal komputer. Deskripsinya ini dari Postman. Terus harganya kita ganti jadi ini, stoknya jadi 8. Nah, sekarang kita akan pada ini parameter akan kita kirim seperti ini. Terus pada body kita akan kirim dalam bentuk JSON. Setelah itu kita akan send. Kita akan lihat responnya. Nah, ini adalah responnya. Nah, responnya produk berhasil ditambahkan dengan ID 13. Sekarang kita akan cek di database apakah benar-benar sudah masuk. Nah, ini kena duplikat ya karena 2 kali tadi saya send. Ternyata dia benar-benar masuk ke label produk. Nah, sekarang kita akan coba melakukan update. Kita masuk ke Postman. Kalau update kita menggunakan metode put. Nah, terus ini headernya kita akan masukkan ini guys ya, content type terus application JSON. Content type terus value-nya sedihnya sendiri itu tuh.
application JSON. Nah, terus pada body raw-nya kita gunakan Inggris ya. Kita akan update ini. Contohnya yang akan kita update ini produk S1. Deskripsinya seperti ini. Ini. Nah, misalnya kita akan update dengan ID 1. Nah, terus di sini raw-nya ID 1 itu datanya akan kita gantikan menjadi ini. Misalnya datanya kita akan ganti jadi televisi. Saya update dari Postman. Harganya Nah, sekarang bodinya seperti ini, feedersnya seperti ini. Oke, tinggal kita update menggunakan metode put, di mana yang akan kita update adalah produk dengan ID 1. Setelah itu kita send. Nah, kita mendapatkan balasan message dalam bentuk JSON yaitu produk di update. Nah, sekarang kita cek apakah sudah diupdate. Kita ke tabel produk, kita cari ID 1. Nah, ternyata ID 1 berhasil diupdate menjadi televisi. Terus ini diupdate dari Postman sesuai apa yang kita isi tadi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba delete. Nah, kita ganti menjadi delete. Nah, misalnya kita akan delete ID 6. Di mana ID 6 itu adalah webcam Full HD. Kita lihat apakah dia akan terhapus. Nah, kita langsung send aja. Nah, kita mendapatkan balasan message produk di delete dengan ID 6. Kita cek apakah ID 6 sudah terhapus atau belum. Kita cek, ya ternyata benar ID 6 sudah dihapus. Nah, sekarang kita sudah berhasil praktek menggunakan metode get, terus post, path, dan delete. Nah, jadi seperti itu tugas UTS pemrograman API saya. Nah, ini adalah server API, di mana ketika kita melakukan get, put, delete, semua informasi atau semua aktivitasnya akan masuk di terminal ini. Dan ini adalah codingan yang digunakan untuk menangani endpoint tadi. Seperti get, dia akan jalankan ini. Terus kalau post, dia akan jalankan ini. Dan put, dia akan jalankan ini. Nah, jika delete, dia akan jalankan ini. Nah, ini adalah query-query yang digunakan untuk delete, update ke database. Nah, ini adalah koneksi ke database.
saya menggunakan objek PDO untuk koneksi ke database. Oke, sekian, terima kasih. Jadi seperti itulah hasil akhir dari tugas UTS pemrograman API saya. Saya Damsik. Saya akan tutup videonya. Terima kasih.